mulai dari perjalanan ke Mars hingga kemungkinan mengkolonisasinya dengan manusia. Ikuti saya dalam eksplorasi visi Elon Musk untuk sebuah metropolis di Mars pada pertengahan abad 21. Elon Musk adalah seorang visioner yang teguh dan tujuannya yang berani adalah membawa umat manusia tidak hanya ke Mars, tetapi melakukannya dalam dekade ini. Itulah mengapa ia mendirikan SpaceX, perusahaan antariksa miliknya sendiri. Tujuannya adalah mewujudkan apa yang NASA pada saat itu tidak bisa, menghidupkan kembali ketertarikan pada eksplorasi kosmos. Dan ia berhasil. Hari ini, SpaceX tidak hanya unggul dalam proyek dan strategi perjalanan antariksa, tetapi juga memimpin perlombaan untuk mengirim manusia pertama ke planet merah. Namun, rencananya bahkan lebih ambisius. Ia tidak hanya ingin menancapkan bendera di Mars dan menyatakan misi selesai, seperti yang kita lakukan dengan bulan. Impian sejatinya adalah mendirikan koloni permanen. Anda mungkin bertanya-tanya, koloni itu hebat, tapi pasti butuh puluhan tahun untuk menjadi kenyataan, bukan? Dan Anda benar, ini akan menjadi proses yang panjang dan penuh tantangan. Tetapi sebagian dari pekerjaan ini sudah berjalan, berkat pesawat Starship yang dikembangkan oleh SpaceX. Kendala terbesar untuk mencapai Mars selalu adalah mencapai Mars itu sendiri. Selama bertahun-tahun, kita bahkan tidak memiliki teknologi yang mampu membawa kita ke bulan dan mengembalikan astronot dengan selamat. Dan meskipun demikian, seperti yang ditunjukkan oleh Apollo 13, risikonya sangat besar. Namun SpaceX mengubah permainan dengan menciptakan pesawat yang lebih cepat, tangguh, dan yang terpenting dapat digunakan kembali, mampu pergi ke antariksa, kembali ke bumi, dan dengan cepat dipersiapkan untuk misi baru. Dan pesawat itulah Starship yang akan membawa kita ke Mars dan memungkinkan terciptanya koloni yang berkelanjutan. Musk merinci dalam sebuah postingan bahwa tujuan utama strateginya untuk Mars adalah meluncurkan setiap pesawat Starship rata-rata 3 kali sehari. Setiap pesawat antariksa ini akan memiliki kapasitas untuk membawa sekitar 100 ton kargo ke orbit. Dengan kecepatan operasi ini, satu kendaraan saja bisa mengangkut sekitar 100.000 ton per tahun. Dia menekankan bahwa pada pandangan pertama, mungkin terlihat seperti dia hanya menyebutkan angka acak dan, jujur saja, ada sedikit dari itu. Tetapi sebenarnya, dia mengikuti aturan dasar eksplorasi antariksa. Apa artinya ini sebenarnya? Ini sederhana. Untuk perjalanan antariksa, sangat penting untuk memanfaatkan momen ideal untuk berangkat. Selain mempersingkat durasi perjalanan sebanyak mungkin, memastikan bahwa Anda berada pada jendela yang tepat. Masih belum jelas? Mari kita sederhanakan. Bayangkan tata surya kita. Visualisasikan bagaimana setiap planet berputar mengelilingi matahari. Perhatikan, misalnya, Merkurius, orbitnya jauh lebih cepat daripada bumi. 88 hari dibandingkan 365. Sekarang bandingkan lintasan bumi dengan Mars. 355 hari versus 687, bukan 887 seperti yang disebutkan sebelumnya. Ya, perbedaannya sangat besar. Karena itu, bumi dan Mars jarang sejajar. Oleh karena itu, Musk, NASA, dan lainnya perlu merencanakan misi Mars dalam interval tertentu. Membangun 100 Starship setiap tahun akan menghasilkan 1.000 dalam satu dekade atau 100 megaton per tahun, memungkinkan pengangkutan sekitar 100.000 orang setiap siklus keselarasan orbital antara kedua planet, seperti yang dia definisikan dalam sebuah tweet. Oleh karena itu, visinya adalah jangka panjang, tidak hanya mencapai Mars, tetapi membuatnya berkelanjutan. Ketika kita sampai di sana dan memiliki waktu serta sumber daya yang cukup untuk membangun koloni, kita sudah memiliki armada yang diperlukan untuk mengkonsolidasikan kehadiran permanen dalam jangka waktu yang layak. Dan dengan layak, dia merujuk pada sesuatu antara 50 hingga 100 tahun. Ya, ini bukan proses yang cepat, tetapi semakin cepat kita mengambil langkah pertama, semakin cepat kita sampai di sana. Dan itulah salah satu prinsip Musk, bertindak sekarang, bukan menunda untuk masa depan yang tidak pasti, karena menunggu tidak membantu ketika tujuannya adalah membimbing umat manusia menuju takdirnya. Setelah berbagi beberapa perkiraan, seorang penggemar bertanya apakah dia benar-benar percaya pada kemungkinan menempatkan 1 juta orang di Mars pada tahun 2050. Jawabannya tegas, ya, meskipun itu menantang garis waktunya sendiri. Sebagian dari penjelasannya, seperti yang telah kita bahas, terletak pada waktu yang diperlukan untuk menciptakan koloni yang fungsional, mandiri, dan mampu menampung begitu banyak penghuni. Tapi bicara tentang target, sebelum memperdebatkan kelayakannya, jangan lupa untuk menyukai atau tidak menyukai video. Masukan Anda membantu kami terus meningkatkan konten untuk Anda, penonton kami. Oh, dan ingat untuk berlangganan saluran agar tidak ketinggalan video mingguan kami. Sekarang mari kita ke intinya. Mungkinkah benar-benar memiliki kota Martian dengan 1 juta penghuni pada tahun 2050? Secara teknis ya, asalkan semuanya berjalan sesuai rencana, dengan kemajuan yang mempercepat proses kritis dan, tentu saja, sedikit keberuntungan
keberuntungan. Tantangan pertama, seperti yang jelas terlihat, sudah terungkap, mencapai Mars itu sendiri. Bagaimanapun, semua ini tidak masuk akal tanpa kita mencapai planet merah. Misi berawak pertama dijadwalkan dalam beberapa tahun ke depan. Jika Anda percaya pada Elon Musk, dan jika upaya itu berhasil, ini akan menjadi tonggak sejarah bagi spesies kita. Tapi ini baru permulaan. Tentu saja, tidak mungkin mengirim banyak orang untuk menjajah planet yang belum pernah kita pijak sebelumnya. Ideanya adalah mengirim sekelompok kecil orang, hanya beberapa saja, dan itu memang rencananya. Tujuannya adalah menempatkan mereka di Mars pada 2025 atau paling lambat 2026 jika ada kendala tak terduga dalam jadwal peluncuran, sesuatu yang sangat mungkin mengingat serangkaian hambatan baru-baru ini dalam program SpaceX. Bagaimanapun juga, begitu tiba di planet merah, mereka akan mulai membangun basis perkemahan menggunakan sumber daya yang dikirim oleh misi robotik setahun sebelumnya. Kemudian, mereka akan melakukan serangkaian eksperimen di permukaan. Kecuali ada masalah tak terduga, perkiraannya adalah mereka akan tinggal selama sekitar 9 bulan sebelum kembali ke bumi untuk analisis dan evaluasi medis. Mengapa? Karena kita belum pernah benar-benar menginjakkan kaki di Mars. Wahana dan robot tidak dihitung. Kita tidak tahu pasti bagaimana tubuh manusia akan bereaksi terhadap faktor-faktor yang mungkin tidak diprediksi oleh NASA maupun Elon Musk. Itulah mengapa tim pertama yang dikirim akan sangat kecil, bukan koloni lengkap. Mereka akan diamati, dipelajari untuk sementara waktu, dan jika semua berjalan lancar, SpaceX dan NASA akan mendapatkan lampu hijau untuk melanjutkan rencana kolonisasi dan fase-fase berikutnya. Tapi disinilah situasi mulai rumit, karena sekarang kita berbicara tentang pendudukan dalam skala besar. Paham? Katakanlah, kita berada di tahun 2027, skenario optimis, mengingat kembalinya para astronot setelah misi. Pada titik ini, satu-satunya struktur nyata di Mars adalah basis awal, dan mungkin beberapa peralatan tambahan, tergantung pada apa yang Musk kirimkan dalam pesawat pasokan. Kita masih sangat jauh dari koloni yang mandiri. Belum lagi, untuk mencapai 1 juta penduduk, perlu dipastikan kondisi tempat tinggal, makanan, dan keamanan untuk semua. Dan ini jauh dari sederhana, seperti yang dibayangkan beberapa orang. Bukan berarti tidak mungkin. Kita tahu itu bukan. Cukup melihat bumi dan bagaimana kita beradaptasi dengan berbagai tantangan. Tapi menggandakan itu di Mars, disitulah kesulitannya meningkat secara eksponensial. Jadi apa yang diperlukan untuk menetapkan 1 juta orang di Mars pada tahun 2050, sebuah armada pesawat ruang angkasa, pasukan kolonis, dan kemampuan konstruksi yang belum pernah ada sebelumnya. Tapi mari kita mulai dari awal. Gelombang kedua ekspedisi yang akan berangkat setelah kepulangan para perintis mengkonfirmasi bahwa keberadaan di Mars layak akan menjadi penentu. Selain tantangan yang jelas, kontingen yang lebih besar ini tidak hanya akan hidup di planet itu untuk periode yang berpotensi panjang sesuai dengan tujuan misi, tetapi juga akan memulai persiapan untuk kolonisasi skala besar. Tim Mars pertama akan terdiri sebagian besar dari ilmuwan dengan beberapa insinyur yang bertanggung jawab untuk merakit pembangkit energi dan, siapa tahu, sistem penangkapan energi surya. Tujuan utama, bagaimanapun, adalah meneliti lingkungan Mars untuk memungkinkan pendudukan permanen. Sedangkan pada fase kedua, fokus akan bergeser ke pembangunan koloni yang efektif, sebuah kemajuan penting, namun penuh dengan rintangan. Pertanyaan utamanya adalah, dengan bahan apa koloni ini akan dibangun? Dan, yang lebih kritis lagi, dari mana sumber daya tersebut akan diperoleh? Benar, ada banyak kemungkinan, tapi berapa banyak yang layak dalam jangka waktu yang ditetapkan? Sangat sedikit. Penting untuk diingat bahwa kemampuan kita membangun struktur kompleks di bumi adalah karena ketersediaan sumber daya yang langsung, yang dapat diangkut dalam hitungan jam atau hari, asalkan ada logistik yang memadai. Di Mars, kemudahan ini tidak ada, setidaknya tidak pada awalnya. Tidak seperti bumi, kita tidak mengetahui dengan pasti komposisi tanah Mars. Melalui analisis, kita tahu bahwa ada mineral dan logam tanah jarang yang dapat digunakan, tetapi mengekstraknya, memprosesnya, dan mengubahnya menjadi bahan yang berguna untuk perluasan koloni akan menjadi usaha yang memakan waktu. Dengan demikian, selama sebagian besar waktu akan perlu mengandalkan pengiriman dari bumi untuk menyediakan bahan-bahan penting bagi pembangunan koloni di Mars. Ini adalah proses yang sangat mahal dan lambat, yang dapat sangat membahayakan tenggat waktu yang telah ditetapkan, jika bahkan satu muatan saja gagal. Dan, mengingat bagaimana perjalanan antariksa dan konstruksi bekerja adalah hal yang tidak terelakkan bahwa sesuatu akan salah. Namun, ada alternatif, sedikit lebih inventif dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan lebih baik. Ada proyek yang sedang dikembangkan yang mencakup penggunaan beberapa kendaraan penjelajah, diangkut oleh kapal angkut Starship yang mampu membawa beberapa sekaligus.
menggunakan teknologi pencetakan 3D untuk membantu pembangunan dari berbagai struktur hunian yang ditujukan untuk para pemukim, menggunakan tanah dan material alami dari Mars. Bagaimana tepatnya ini akan bekerja masih sedikit samar, tetapi ide pencetakan 3D bisa secara teoritis layak. Dan jujur saja, membangun tempat tinggal hanyalah salah satu tantangan penting, tantangan yang harus diatasi oleh koloni Mars. Salah satu masalah terbesar adalah pasokan makanan dan air. Meskipun kita tahu tentang keberadaan air di Mars, fakta yang sudah terbukti, misi SpaceX direncanakan tepat untuk wilayah tersebut dengan cadangan air, memungkinkan ekstraksinya jauh lebih sederhana seperti ini, tanpa harus mencari tempat yang ideal atau berharap menemukan air di sekitar. Namun, ketika menyangkut makanan, akan perlu membawa persediaan makanan kita sendiri dan menjaga aliran pasokan yang konstan dari bumi, sesuatu yang, sekali lagi, terbukti mahal, lambat, dan rumit, atau mengikuti contoh Matt Damon di The Martian dan menemukan cara untuk menghasilkan makanan kita sendiri, apa yang akan menjadi luar biasa, tetapi juga menantang oleh alam. Meskipun di masa depan, mungkin untuk membangun rumah kaca yang luas untuk menanam makanan kita sendiri di Mars, prosedur ini akan membutuhkan waktu tidak hanya untuk pengembangan, tetapi juga untuk pengujian yang memastikan keamanan pangan mereka. Perlu diingat bahwa masih akan membutuhkan waktu yang cukup lama sampai kita bisa memberi makan 1 juta orang hingga tahun 2050. Cukup berbicara dengan petani manapun, budidaya skala besar dan pengembangan perkebunan membutuhkan kesabaran. Ini bukan tugas yang paling sederhana, tapi mari kita realistis. Anggaplah hanya sebagai latihan imajinasi bahwa kita benar-benar mencapai Mars, melakukan berbagai misi yang sukses, mulai membangun basis permanen, dan mencapai tahap di mana kita memiliki energi yang stabil, kemungkinan dihasilkan oleh panel surya, pasokan makanan dan air yang teratur, serta sumber daya lainnya. Ada satu tantangan terakhir yang harus diatasi oleh Elon Musk, mungkin yang terbesar dari semuanya. Akankah dia benar-benar bisa membujuk 1 juta orang untuk pindah ke Mars? Saya mengajukan pertanyaan ini dengan tulus, karena ini adalah poin yang jarang diperdebatkan. Tentu, banyak dari kita berfantasi tentang menjadi peradaban multiplanet, tetapi ada perbedaan besar antara memimpikannya dan benar-benar memulai perjalanan ini. Pendudukan Mars harus bersifat sukarela karena berbagai alasan. Dan meskipun Elon menyebutkan akan ada banyak peluang kerja di sana, itu tidak menjelaskan bagaimana kehidupan sehari-hari di planet merah itu. Bukan dalam hal bertahan hidup dasar, tapi lebih tentang bagaimana kita mengisi hari-hari kita. Mari kita renungkan, kemungkinan besar kita akan memiliki energi pada akhirnya. Tapi di awal, itu belum pasti. Akankah ada hiburan seperti TV, internet, akses ke buku, dan kenyamanan lainnya? Apakah hidup akan mirip dengan masa-masa awal kolonisasi IS? Banyak kerja keras dan keterbatasan tentang kemana pergi dan bagaimana menghabiskan waktu. Tentu saja, pada 2050, sebagian atau bahkan semua, ini mungkin sudah teratasi, tergantung pada kemajuan teknologi. Tapi membangun kota yang sepenuhnya fungsional, mandiri, dan memenuhi semua keinginan manusia adalah hambatan yang sangat besar. Bahkan untuk Elon Musk, kita tidak boleh lupa bahwa manusia menghargai kenyamanan. Kita menyukai rutinitas, tahu apa yang menanti di tempat kerja, di rumah, bersama keluarga. Sementara beberapa orang akan melompat kegirangan dengan peluang hidup di Mars, banyak lainnya akan ragu-ragu. Ide bahwa ratusan ribu orang akan dengan senang hati naik ke kapal Musk tahun demi tahun untuk mengkolonisasi Mars mungkin terlalu optimis. Terima kasih telah menyaksikan teman-teman. Apa pendapat kalian? Renungkanlah tujuan Elon Musk mendirikan koloni Mars dengan 1 juta penduduk pada tahun 2050. Apakah kalian percaya ini akan menjadi kenyataan? Apakah kalian memiliki keinginan untuk tinggal di Mars, di koloni pertama yang didirikan? Tinggalkan pendapat kalian di komentar. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan sampai jumpa di video berikutnya.